kayak nggak nyambung banget. Ini kan kasus bukan kasus berantemnya rumah tangga atau KDRT atau gimana. Kayak kenapa kejelekan orang tua itu dijadikan barang bukti. Aku kayak ayo kita aja lah atau kita pulang ke Palembang. Ya, aku tuh kan kesel kayak malu gitu lah Bu. Kenapa suamiku diem aja, dia cuma bisa nangis aja ngeliat anaknya kan gitu kan. Fokusnya itu supaya suami itu bebas, karena memang bukan dia pelakunya. Kayak kasihan aja sih Bu, dia nggak salah, kenapa harus dia yang dihukum, kenapa harus dia yang dikurung, dan dia juga yang diberitakan sebagai tersangka, orang dianya aja sayang itu sama anaknya. Nah, kebetulan saat ini malam ini kita kedatangan dari kuasa hukum yang sebelumnya ya, Bapak siapa? Mas, mari Pak, masuk aja Pak. Halo Mbak. Salam kenal Pak. Iya. Sorry loh, saya telat datang ini. Enggak apa-apa, merepotkan ya. Jadi malu saya. Enggak lah, enggak. Kita santai aja kok di sini. Saya cuma ngobrol-ngobrol aja santai-santai. Yang sebetulnya yang minta tolong ke saya ini Pak Akbar tadinya lewat DM, karena memang sebetulnya saya sih sudah kenal Akbar udah jauh lebih lama gitu. Cuman ya saya tergelitik aja sih Pak. Memang saya tuh orangnya ceplos-ceplos ya. Saya tipe orang yang saya makin diancam, saya akan makin berontak. Saya tipe orang kalau lu ngebentak gua 5 oktav, gua akan balikan ke lu 8 oktav. Itu gua. Ya, itu saya. Dan memang pengacara harus begitu kali ya. Iya, tapi enggak semua. Enggak semua pengacara punya nyali yang gede juga gitu. Kalau saya jujur, saya sudah banyak mengalami diteror, diancam anak saya diancam diculik, udah banyak, tapi anak saya juga trauma juga. Tapi ya, so far sih saya lebih percaya bahwa nyawa ada di tangan Sang Kuasa, bukan di tangan manusia. Jadi saya pernah ngomong, saya pernah berhadapan dengan orang yang mengancam saya. Even saya pun. Tapi kalau Tuhan kasih saya hidup, saya akan hidup. Gak usah pun. Kalau Tuhan mau panggil saya mau tidur pun, saya berangkat pulang. Betul nggak? Iya. Jadi, kalaupun saya itu bukan karena engkau, saya bilang, tapi karena memang sudah waktunya pulang. Pahami itu. Iya. Saya aja ngobrol gitu, ngabur orangnya. Nah kan, kita punya agama tujuannya apa coba? Iya. Ya kan? Allah, kita lihat. Kalau kita punya agama, kita berdoa, kita melakukan, terus tindakannya nggak mencerminkan lah, mending nggak usah kalau saya. Lo jujur aja. Saya sudah sering berhadapan. Saya sering diomongin, bilang, hidup punya agama nggak? Saya juga sama. Terus apa bedanya? Terus kenapa? Saya suruh mundur lah, saya suruh ini banyak, bukan kasus ini ya, bukan banyak. Tapi saya bilang, kenapa harus saya mundur? Emang apa yang harus saya takutin? Di situ punya anak, nggak apa-apa, anak saya punya nasib sendiri, gitu. Betul nggak? Sangat sekali itu. Anak saya punya nasib sendiri, kenapa kau khawatirkan anak saya? Gitu. Kenapa emang? Mau ngancam? Ngancam halus? Yang jujur aja, to the point aja, sama saya gitu. Itu, jadi ya itulah saya agak tergelitik. Ini kenapa bisa kayak gini gitu loh? Kenapa saya sampai mau terjun langsung? Jujur aja, Pak Akbar mungkin tahu ya, saya tuh tipe orang yang nggak mau turun secara langsung sih sebetulnya. Kebanyakan sih ya staff-staff saya banyak. Tapi saya ingin di sini, saya sebagai seorang ibu juga. Saya punya 3 anak. Anak saya cowok 2 dan cewek 1. Kalau ini yang jadi korban anak saya pastikan satu hal. Pak D nggak akan hidup sampai saat ini. Saya garanti 1000%. Tapi bukan dengan tangan saya. Ya. Sehingga hukum pun juga tidak bisa menyentuh. Karena saya juga cukup paham. Jadi kalau mau apa-apa, ibu ini kasihan. Dia ini orang awam, nggak ngerti apa-apa. Dia hanya mau cari keadilan. Tapi kenapa harus menghadapi seperti ini? Ya, benar. Gitu loh. Mungkin dari Pak Jaludin bisa memberikan sedikit apa sih gitu loh Pak? Apa sih menurut Bapak dari pandangannya Bapak? Saya kan enggak ini ya, enggak baru ini. Ya, saya
Terima kasih Mm-mm. Mbak Vina ya, Mbak. Iya, Vena. Mbak Vena, Bukan Vena Melinda ya, Pak? Mbak Vina, kami itu sebenarnya itu dari LBH KMPI. Oh, iya, 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 Jadi iya. kami aktif di kepemudaan. Yang dibantu sama Pak Andri itu Iya. ya. Sampaikan salam kepada Pak Iya, Andri. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Vina. Sepakat saya. Jadi kami itu ditunjuk atau dimandatkan oleh ketua kami Mas Andre untuk Iya. membantu Mbak siapa namanya? Sinta. Mbak Sinta. Sinta ini. Pada awalnya kami nggak tahu bahwa perkara Iya. itu. Sampai kayak gitu ya. Bahkan kami tidak mendampingi perkara ini dari awal. Iya sih, tadi cerita ya. Kami tidak mendampingi dari awal sehingga memang kami masuk itu pada saat suaminya Mbak Sinta ini sudah jadi tersangka. Sudah ya, sudah telat lah ya, udah tersangka. Nah, ketika waktu kami diberi kuasa pun kami tidak baca kuasanya untuk apa itu. Dan kami tidak tahu perkara ini perkara apa. Iya, 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 iya. Nah, perkara itu kan sudah viral duluan itu, Mbak. Iya, kapan hari ya? Nah, ketika waktu sudah viral, kami itu Ini baru. menghubungi wartawan yang pertama kali mengviralkan. Oh, Ya, kami menghubungi untuk meminta kalau memang butuh bantuan hukum, kami siap untuk bantu. mm-mm. Pada waktu itu. Permisi Bapak. Oh, makasih banyak. Mm. Cuman pada waktu itu katanya sudah ada kuasa hukum yang mendampingi Mm-mm. pada waktu itu. Nah, sehingga lambat laun ternyata sudah jadi tersangka, bapaknya jadi tersangka, sehingga kami masuk di situ. Dan kami lihat kami masih belum percaya bahwa hal itu dilakukan oleh bapaknya. Iya, Sehingga kami cuman melakukan pendekatan hukum secara normatif saja. secara normatif ya. Secara normatif sehingga kami bahkan kami tidak berani langsung mewawancarai si tersangka. Karena dalam hal ini kan bertentangan dengan hati nurani ya. Iya, betul. Kok setega itu gitu kalau Ya, seandainya memang bapaknya yang melakukan. Kalau bapaknya yang terus melakukan ya. Nah, sehingga kami lebih kepada mengumpulkan BAP. Kami baca BAP apa segala macam gitu. Nah, kok di dalam BAP itu tidak menurut kacamata kami sebagai seorang lawyer, kami membaca bahwa kok tidak ada yang menjurus ke bapaknya ataupun si tersangka sekarang ini. Nah, sehingga karena kita Maksudnya buktinya tuh kayak tidak melurus ke situ harusnya. Iya. Nah, sehingga kami melihat bahwa kita kan ada punya pilihan hukum ya. Ketika waktu kita meyakini bahwa klien kita ini tidak bersalah, ketika waktu sudah jadi tersangka kan ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Iya, Kan betul. ini pun teman-teman Rizky. bertanya, kenapa tidak dilakukan itu? Iya. Salah satunya adalah gelar perkara khusus. Iya, Ya. betul, gelar perkara Terus khusus. kemudian ada melakukan pra peradilan gitu. Iya, Kenapa betul. tidak lakukan itu? Gitu. Di sisi lain bahkan ada yang menyarankan teman-teman karena ini sudah menjadi atensi publik, teman-teman itu menyarankan bahwa untuk dimohonkan abolisi. Oh iya. Ya. Bisa, kalau Iya. mau kita bisa mohonkan ke Nah, polisi nanti. tetapi pandangan kami bahwa kami ini masih tertantang gitu loh. Iya betul, sama Di kita. sisi lain kami sangat menghormati dan menghargai kinerja kepolisian. Pada hal ini adalah penyidik yang memeriksa perkara ini, menangani perkara ini. Kami sangat ketika waktu kami melakukan upaya-upaya hukum itu, bahkan seolah kami ini tidak mempercayai kinerja dari kepolisian yang kira-kira sudah mendapatkan atensi publik yang cukup luar biasa dalam penanganan perkara ini gitu. Sehingga kami pun ikut tertantang, misalkan kalau memang kita lakukan pra peradilan, kan kita berbicara, jadi penegakan hukum itu kan ada penegakan hukum secara normatif, ada secara kita sebagai pengacara ini kan melakukan tindakan pembelaan hukum itu kan kita bisa ada dua pilihan. Kita mau menegakkan hukum secara normatif atau secara hati nurani. Hati nurani. Nah, pada dasarnya kalau saya mau melakukan normatif, misalkan saya lakukan pra peradilan gitu, ya bisa saja kan pra peradilan itu kan mengadili perkara yang kira-kira salah di dalam Penetapannya aja. Tapi bisa nggak dilakukan penetapan tersangka lagi? Bisa. Bisa. Kan gitu. Bisa. Ditersangkakan ulang kan bisa. Bisa. Nah, sehingga pilihan itu tidak kami ambil karena kenapa? Kami meyakini dan percaya bahwa klien kami tidak bersalah. Nah, sehingga hemat kami ya kita tempur ke pengadilan saja gitu. Iya. Nah, sehingga ya siapa yang menuduh
itu yang harus membuktikan kan, dalam hal ini kan jaksa penuntut umum yang memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa si tersangka inilah yang menjadi. Memang betul bukti-buktinya memang mengarah dan betul secara jelas terang benderang ya. Kan ke itu situ. yang punya kewenangan untuk membuktikan Kan jaksa. adalah jaksa. Iya, betul. Nah, tetapi hari ini kita sudah 2 kali sidang. Nah, teman-teman bertanya kenapa kamu tidak eksepsi gitu. Saya. Eksepsi juga sepanjang saya jadi pengacara juga jarang sekali eksepsi itu digabungkan kan gitu ya. Nah, kemudian bahwa ketika eksepsi itu kan yang dia mohonkan eksepsi itu adalah bukan pokok perkara gitu. Iya. Saya pengen cepat-cepat masuk di pokok perkara biar kita lihat kemampuan jaksa untuk menghadirkan fakta-fakta apa yang membuktikan bahwa si suaminya Mbak Papanya inilah papanya pelakunya. inilah pelakunya gitu. Sehingga itulah yang kira-kira kita ini sebagai kuasa hukumnya ini masih merasa tertantang. Betul. Kalau seandainya bahwa jaksa dapat membuktikan hal tersebut, maka kita sebagai penasihat hukum ataupun sebagai kuasa hukumnya akan menerima itu. Betul. Tetapi kalau misalkan dalam hal ini jaksa tidak dapat membuktikan bahwa si papahnya si korban ini yang menjadi pelaku, ya mohon maaf, perkara ini kita akan mohonkan kembali untuk dibuka kembali, Oh, betul. dilakukan penyelidikan kembali kan begitu. Betul, Ya? lebih fair ya. Lebih fair. Dibuka umum aja udah apa-apa, transparan belum. Transparan gitu. Nah, pada dasarnya setelah kami menelisik, kita sudah 2 kali persidangan dan sudah 1 kali dilakukan sidang pembuktian bahwa saksi yang dihadirkan pada waktu itu ada 9 orang. 2 orang saksi itu relevan, termasuk siapa? Sinta. Mbak Sinta. Itu kita minta jadi saksi, bukan kita minta, tapi jaksa yang menghadirkan. Jaksa menghadirkan jadikan saksi. Terus kemudian ada sepupunya Mas Febrio ya. Iya, kakak. Iya. Sorry saya sebut namanya, kakaknya si tersangka itu dihadirkan menjadi saksi juga. Lah, kakaknya kenapa? Karena dia juga menemani Dia kami menemani proses untuk kayak pelaporan. pelaporan karena kakak itu kan perawat. Iya. Mungkin dia mengerti lah Ngerti ya. sistemnya Oke. buat laporan kayak gitu. Pada dasarnya secara hukum acara kan Mbak Vena, kalau ada hubungan saudara kan tidak boleh jadi saksi ya. Ya harusnya. Nah, pada waktu pembuktian kami ditanya sama hakim, keberatan nggak kalau si 2 orang ini disumpah? Oh, silahkan gitu. Kalau memang hakim, kalau memang jaksa meminta untuk disumpah, kami tidak punya beban pembuktian nih. Ya kita silakan aja untuk disumpah gitu. Nah, ternyata dari 9 saksi itu, 2 saksi yang relevan, termasuk Mbak Ibu Sinta ya. sama Mbak Ferawati. sepupunya. Iya, perawat. Nah, saksi yang lain itu tidak relevan dengan perkara. Artinya dia tidak pernah ketemu sama terdakwa, tidak pernah tegur sapa dan lain sebagainya, dan mengetahui perkara ini hanya pas dia ketika viral. Sehingga kami minta kepada jaksa, meskipun dia sudah disumpah segala macam, kami minta bahwa saksi ini tidak relevan. Nah, kenapa secara hukum acara kan bahwa 2 orang ini kan tidak boleh menjadi saksi gitu. Iya. Kecuali kedua belah pihak itu menyetujui. Kami setuju. Dan kesaksiannya Mbak istri terdakwa sama kakak sepupunya itu justru meringankan si terdakwa. Pada dasarnya hari ini kita bisa ngambil kesimpulan jaksa masih belum bisa membuktikan bahwa ayah korbanlah yang menjadi Enggak. Ya, pelaku. saya bingung tuh tadi loh. Tadi bapaknya bilang 9 saksi, 2 saksi itu relevan, yang 7-nya nggak relevan, yang dimana tidak mengenal terdakwa. Iya, Enggak. itu dia. Enggak, saya back to basic ya. Back to basic. Ya, saksi itu apa sih? Coba sebutin yang disebut saksi itu adalah apa? Saksi Kita itu belajar kan, hukum dasar ya, betul. basic ya. Pada dasarnya saksi itu kan ada 2 macam ya. Iya. Ada saksi ahli Iya. dan saksi fakta. Betul, saksi ahli itu adalah dari dia yang dibutuhkan dari keahliannya kayak psikolog, ya kan, terus kayak ahli pidana, ahli perdata, keahliannya lah ya. Terus ada saksi fakta. Saksi fakta itu apa sih? Saksi fakta itu pada dasarnya kan dia harus menyaksikan
melihat, mendengar, merasakan Benar. pada terjadinya peristiwa pidana Nah, tersebut. itu. Nah, terus yang kemarin 7 saksi itu gimana itu? Bukan? Ya, dapat saya simpulkan bahwa saksi itu tidak relevan. Sehingga kami sampaikan Nggak ngerti, nggak kenal. nggak ngerti, nggak kenal. Lah kok bisa dihadirkan saksi ya? Nanti besok kita tanyakan kepada jaksa. Oh iya. Tolong dicatat ya. Ini basic loh ya. Hey, basic. Tolong di Google zaman sekarang ya. Loh gitu ya. Nggak usah belajar hukum. Ya. Google aja saksi adalah. Keren coy. Tapi kalau orang hukum yang lulusan Google kan tidak bisa jadi pengacara, Mbak Vina. Iya, tapi kan bukan. Maksud di sini kita ini sekarang ini Mengakses eranya pengetahuan hukum. mengakses pengetahuan itu bisa. Sepakat. Tapi kok bisa kayak gitu dihadirkannya saksinya yang nggak mengenal, nggak mengerti, nggak Iya. ikut merasakan. Nah, kemudian Mbak Vena, kita setelah persidangan kemarin, pada dasarnya kan saya tidak pengen, saya tidak mau masuk di konflik antara siapa pelaku yang hari ini digoreng adalah si Pak D gitu. Pada dasarnya saya sebagai kuasa hukumnya kan saya cuma membuktikan bahwa klien saya bukan pelakunya gitu. Betul. Ya. Tetapi kalau saya flashback lagi, saya tidak bisa mempungkiri bahwa kita sebagai lawyer ini kan kita praktisi hukum ya. Kita menyandang status bahwa kita ini orang yang mengerti hukum gitu. Nah, di dalam undang-undang pelecehan seksual bahwa pengakuan korban itu harus dianggap benar dulu, kan begitu ya? Harus ditampung dulu. Harus ditampung dulu dan dianggap benar dulu gitu. Betul. Pada dasarnya ketika waktu proses penyelidikan, kalau misalkan pengakuan Mbak Sinta ini dianggap bahwa tidak punya bukti petunjuk lain, justru menurut hemat saya bahwa bukti pengakuannya Mbak Sinta adalah bukti petunjuk gitu, Iya. sehingga untuk menyeret atau menarik si yang hari yang ini terbukti disebut itu adalah siapa? sebagai tersangka, kan begitu? Karena yang menyaksikan, yang berusaha di lapangan, yang benar-benar berusaha untuk gimana merasakannya, Ya. kondisinya, Ya, gitu kan? benar. Pada dasarnya kan dari segi hukum pembuktian, benar kalau seandainya di perkara lain bahwa Mbak Sinta ini tidak boleh menjadi saksi karena dia adalah kerabat ataupun keluarga dari si korban. Tetapi dalam undang-undang perlindungan Perlindungan anak. seksual, Pelecehan nah itu seksual. bahwa pengakuan dari korban ataupun perempuan itu harus dianggap benar dulu gitu. Iya. Sehingga saya rasa itu menjadi suatu bukti petunjuk untuk meneruskan bahwa harus dianggap benar ini. Sehingga melihat dari itulah kami sebagai kuasa hukumnya terdakwa itu semakin tertantang nih untuk benar-benar coba kita uji dulu deh. Betul, Biarkan ya. dulu sabar dulu deh. Si klien kita ini kamu mendekam dulu deh di penjara. Iya. Sembari kita buktikan bahwa kamu pelakunya atau bukan gitu. Iya. Kalau seandainya benar-benar putusan pengadilan, mudah-mudahan benar-benar Sesuai yang berjalan loh. hakim melihat ini benar-benar harus sesuai fakta persidangan gitu ya. Harus sesuai fakta bahwa benar-benar artinya kan dalam perkara ini kan bukti terjadinya tindak pidana kan ada. Bahwa bukti visum, keterangan dokter bahwa si anak juga mengalami iritasi apa segala macam itu sebagai satu bukti bahwa terjadi tindak pidana. Tetapi pelakunya ini kan harus kita cari gitu. Nah, pelakunya ini kan kalau kita dengar harus kita menganggap bahwa kita mengacu kepada undang-undang perlindungan seksual bahwa pengakuan Mbak Sinta ini harus kita anggap benar dulu. Gitu. Betul. Kan gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau seandainya kita masuk dari awal, harusnya statement ini harus kita sampaikan kepada penyidik gitu. Agar jaksa penuntut umum juga tidak keteteran seperti hari ini untuk membuktikan bahwa Memaksakan gimana caranya Memaksakan. menghadirkan saksi yang padahal itu nggak bisa dijadikan sebagai saksi. benar. Nah, kemudian Mbak Vena perlu saya jelaskan bahwa fakta persidangan yang kami hadiri kemarin bahwa si terdakwa ini diperiksa menggunakan lie detector Iya. itu setelah dia jadi tersangka. Dan berkas perkara yang kita mintakan kepada jaksa penuntut umum tidak diberikan itu hasil lie detector itu. Entah mungkin jaksa akan mengeluarkan itu atau tidak. Tetapi menurut pengakuan Mbak Sinta,
Mbak Sinta pernah terdakwa itu pernah dilakukan tes lie detector itu. Tapi saya di dalam berkas-berkas perkara saya tidak temukan itu berkas itu, hasil lie detector itu. Mungkin saja setelah dia jadi tersangka, teman-teman, setelah dia jadi tersangka dilakukan lie detector, tapi tidak mendukung fakta. Paham nggak itu? Paham. Iya kan? Mungkin dilakukan lie detector, tapi mungkin istilahnya itu pengakuan terdakwa ini misalkan orangnya jujur dan lain sebagainya, sehingga kemarin waktu persidangan kami minta berkas perkara itu tidak ada berkas itu, nggak dihadirkan. Ya, I don't know. Ya nggak tahu. Karena kita tunggu saja, apa penyebabnya hasil lie detector ini tidak dimunculkan gitu. Nah begitu Mbak, Mbak Vena, sebenarnya hal ini cukup membuat kita kecewa ya Mbak Vena ya. Iya. Karena hari ini baru saja pemerintah Kota Balikpapan itu merilis bahwa kejahatan pelecehan seksual di Kota Balikpapan ini tergolong tinggi. Oh ya? Ya, sehingga pemerintah Balikpapan itu menyarankan kepada masyarakat jika terjadi hal-hal yang kira-kira janggal atau misalkan terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu harus speak up dan melaporkan kepada pihak berwajib. Nah, terhadap perkara yang dialami oleh Mbak Sinta ini kan tentu bertolak belakang dari statement pemerintah gitu. Pada dasarnya Mbak Sinta ini sudah, kalau misalnya kita menelisik dari pernyataan pemerintah kan bahwa Mbak Sinta ini sudah melakukan seperti saran dari pemerintah ketika waktu anaknya terjadi pelecehan seksual, dia speak up dan dia lapor polisi. Tetapi yang bikin dia trauma sekali, ternyata suaminya jadi tersangka. Bukan hanya suaminya aja, tapi yang membuat dia trauma itu adalah sempat dibentak-bentak. Banyak ya, banyak. Bukan hanya beliau saja, banyak sekali. Nah ini loh, ini gimana ini perlindungan? Ini kayak mana? Jadi pemerintah bilang oke, ya silakan up. Ini kan karena tertinggi kita harus mengurangi ini. Terus cara menguranginya gimana ya? Terus kalau kita lapor, ya terjadi kayak Mbak Sinta. Lah ini. Harusnya terus kadangkala banyak sekali, bukan hanya Ibu Sinta saja loh Pak. Ini saya barusan aja selesai. Juga perkara banyak itu. Itu yang tadinya nggak kenal kita. Awalnya. Waduh, nggak ada itu gini, nggak ada itu ini. Sana kamu, sana. Gitu. Itulah yang dialami Mbak Sinta. Ya. Ini saya nggak tahu kan ya. Ini yang banyak terjadi. Kita sampai mereka nggak terima dikritik. Gini loh, ini manusia kan ya, punya hati nurani ya. Kita nggak ngelihat kalau kita ini kalau punya anak keturunan gitu kan kayak mana ya, gimana gitu loh. Jangan teriak kalau suatu saat nanti kayak gitu gitu ya. Itu aja sih. Nah itu gimana ini? Apa yang bisa kita lakukan ini, Mbak? Gimana nih Pak? Gimana ini? Memang gimana Pak? Agak menggelitik ya Mbak Vena ya. Enggak menggelitik lagi Pak, udah muak, saya udah sampai sakit Pak. Ya, ini GERD saya udah kambung semua, asam lambung udah keluar semua, terburai kita usus ini. Kita mau istilahnya itu mau menutup diri ataupun istilahnya itu agak sedikit memperhalus bahasa itu. Faktanya hari ini 17 Agustus ini diramaikan bukan dengan beneran rambut, tapi beneran WNPS kan gitu ya. Itu kan salah satu ekspresi bahwa menandakan bahwa negara ini itu tidak butuh survei. Ya kadang-kadang kan kalau misalkan wah lembaga ini itu bobrok dan lain sebagainya, pasti kan muncul survei itu. Wah bahwa berani nggak disurvei? Itu dia sepakat Bang. Kita mungkin bisa mengusulkan itu. Saya tidak sepakat untuk disurvei. Kenapa? Karena faktanya hari ini lembaga survei pun tidak memiliki integritas untuk dipercaya kan begitu. Saya punya lembaga survei yang bisa coba kira-kira lembaga surveinya Mbak Vena ini dapat dipercaya atau tidak kan begitu ya? Guys, gimana guys? Ayo semuanya itu. Masalahnya semua ini kan kadang-kala ya ini loh. Orang itu tinggal ngomong gini-gini kan semuanya butuh proses, butuh biaya. Ya ini saya tuh sampai mati-matiin berjuang sendiri. Ya saya sama tim saya bawa apa-apa gini. Lah kadang-kala kita keselnya tuh gini loh. Ini kalau di sini Balikpapan ya. Saya tuh sampai ke luar pulau, sampai ke daerah terpencil itu pada ada suatu kejahatan pidana
itu pada tutup mulut semua loh. Tahu mereka, tapi mereka memilih untuk mengamankan diri dan mereka selalu nggak ikut campur, nggak mau ikut campur. Nah, itu maka itu yang membuat jadinya kayak agak gimana gitu loh. Ya itulah pada dasarnya Mbak Vena. Kalau saya melihat bahwa kita harus sama-sama sepakat bahwa Nah, itu dia. kita harus sama-sama sepakat bahwa perbuatan Mbak siapa namanya? Bu Sinta, Bu Sinta ini harus kita dukung. Kenapa harus kita dukung? Untuk istilahnya itu memberikan efek jerah. Mbak Vena, saya tanya, fungsi hukum itu apa? untuk memberikan efek jerah, untuk menertibkan dan supaya untuk mengendalikan supaya manusia itu jadi manusia, Iya. bukan jadi hewan. Ya. Pada dasarnya kita harus sepakat bahwa perbuatan Mbak Bu Sinta. Bu Sinta ini harus kita dukung. Kenapa? Ini adalah saran dari pemerintah bahwa kalau ada terjadi hal-hal yang kira-kira menjerumus kepada perbuatan pelanggaran seksual harus speak up, dan beliau speak up gitu. Dan ketika waktu hari ini ternyata ketika waktu terjadi hal seperti ini dia speak up dan lain sebagainya, malah dia dilaporkan dengan undang-undang ITE. Nah, ini sebetulnya maaf kata saya tambahin, itu kan bahwa harus didukung karena adanya program pemerintah. Program pemerintah Maaf, itu pemerintah. Sekarang kita bertanya nih ya, semuanya nanti jawab ya, Ini bisa saya tayangkan cuplikan-cuplikan, jawab ya. Untuk segala tindakan, perbuatan seperti penipuan, ya misalkan ya, kelainan apapun itu juga, itu secara agamanya gimana sih? Apakah harus pemerintah? Nggak pakai pemerintah pun itu manusia. Sebenarnya ajaran agama aja menyuruh kita untuk memerangi loh. Iya benar. Nah, kita harus sepakat itu. Agama aja menyuruh kita memerangi, berdirilah di tempat yang benar kamu. Nah, itu ajaran agama loh guys. Ini ditambah lagi ditumpangi oleh kepemerintahan. Nah, tapi kok masih begini ya? Iya itu dia, sangat kita sesali sekali ya. Ya. Hari ini Mbak Sinta ini telah dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE karena dituduh memviralkan. Saya senang sekali kemarin bahwa pengakuan Mbak Sinta yang ada di dalam video yang dia viralkan dan yang kira-kira menjadi rujukan mereka melakukan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu sesuai dengan pengakuan dia di dalam persidangan. Faktanya. Artinya ketika waktu dia disumpah harus dianggap itu sebagai fakta. Fakta. Kan begitu ya? Iya. Bahwa hakim pun tidak boleh mengenyampingkan pengakuan dari Mbak Sinta. Nah, ada pilihan sebenarnya Mbak Sinta kalau kita mau belajar kalau kita mau tarik kepada hukum acara, Mbak Sinta ini dia di dua pilihan kemarin. Makanya hakim nanya, mau disumpah apa tidak? Oh. Ya kan begitu. Nah, ketika waktu jaksa bilang itu mau disumpah, dan kami sebagai penasihat hukum dari terdakwa tidak keberatan itu, karena kami sebenarnya itu masih meyakini sehingga dari segi hukum acara dia tidak boleh diperiksa. Ya. Tapi karena kami yakin bahwa dia di dalam proses kebenaran, maka kami tidak keberatan untuk disumpah. Nah, ketika waktu dia disumpah, artinya ketika dia disumpah hakim harus menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Sebagai suatu kebenaran Ya. sebelum ada bukti yang berbalik. Betul. Nah, artinya ketika waktu dianggap sebagai kebenaran dan pengakuan yang dia nyanyi itu adalah fakta yang dia alami, yang dia dengar. Pada dasarnya ketika waktu dia masih speak up bahwa pelakunya ini dan lain sebagainya, ya karena dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan keadilan. Harusnya dia menjadi korban, tapi dia menjadi pelaku kan. Nah, itulah kira-kira mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Vena di Balikpapan dan ikut menyuarakan, memberikan aspirasi, atensi terhadap perkara ini, dan alhamdulillah juga bersedia untuk menjadi kuasa hukum dari terdakwa, termasuk Mbak Sinta dalam menghadapi laporannya terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Iya. Terima kasih banyak telah mensupport kami di sini. Wah, jangan berterima kasih Pak. Kita melakukan tugas kita sebagai manusia. Harusnya kita sadari itu. Harusnya kita sadari. Kita ini apa yang saya lakukan, apa yang Bapak lakukan ini bukanlah suatu bentuk ini adalah sebagai kewajiban dan tugas kita sebagai umat manusia yang beragama, berakhlak. Iya. Itu. Ya benar sekali Mbak Vena. Saya tertarik menangani perkara ini karena saya sejak mahasiswa pun itu intens
melakukan mediasi-mediasi terhadap anak. Saya dulu waktu zaman kuliah Mbak Vena, saya sudah aktif mengajari anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Dan tahun 2018 kalau saya nggak salah ingat pada waktu itu, saya juga pernah dipanggil oleh Komisi Perlindungan Anak sama DPRD Kota Balikpapan untuk menanyakan kira-kira solusi apa, karena memang saya kan aktif di anak-anak itu ya, karena pada waktu itu memang kekerasan seksual terhadap anak itu tinggi sekali. Nah sampai sekarang juga masih Iya, tinggi. itu masih tinggi. Nah sehingga saya dimintai tanggapan terhadap pandangan terhadap kira-kira solusi apa nih yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi ini gitu, untuk mengurangi Kekerasan terhadap seksual anak. Nah, salah satunya adalah saya kembali kepada Mbak Sinta bahwa gerakan Mbak Sinta ini harus kita dukung betul-betul, karena inilah berusaha berjuang mencari kebenaran, keadilan untuk anaknya. Sepakat. Dan inilah jangan sampai ketika waktu peristiwa yang dialami oleh Mbak Sinta ini, sehingga publik itu agak trauma untuk berurusan dengan kepolisian ataupun melakukan penegakan hukum. Sekarang ini banyak kayak gitu loh Pak, banyak sekali kita temui orang-orang itu kalau yang dilaporkan, diviralkan itu mereka akhirnya, ancamnya tuh saya laporkan dan jangankan Bu Sinta, orang saya sendiri aja pernah dilaporkan undang-undang ITE. Pak. Halo, masih ingat saya enggak? Jadi kalau kayak gitu kita dibungkam dong. Jadi sepertinya undang-undang ITE itu dipakai hanya untuk membungkam. Kan lucu ya. Itulah Mbak. Kalau enggak nanti kita semua pengacara bisa dikenakan undang-undang itu ya Pak. Ya mudah-mudahan undang-undang advokat yang sekarang hukum acara ya yang baru kan? Yang baru kan sudah disahkan bahwa advokat mempunyai hakimitas. Ada hak untuk jadi ada perlindungan lah ya gitu, kebal lah. Masa kalau kita bersuara undang-undang ITE pencemaran terus kita suruh bungkam begitu ya, itu dia. Terus akhirnya kalau dibungkam cara memerangi kejahatannya piye? Gimana halo ayo ya. Yang bilang mau memberantas kejahatan yang punya anak, pikir pakai otak, jangan pakai dengkul sayang ya. Pakai hati nurani kalau masih ada, kalau tidak nanti jadi kayak di Kamboja aja ya, dijual aja ginjal sama hatinya. Oke? Lebih bermanfaat sayang. Atau beli ke rumah makan Padang beli otak gitu ya. Sepakat kita, nggak apa-apa. Saya udah biasa gini, nggak apa-apa. Jangan takut, jangankan dirimu. Ini nih pengacara, undang-undang ITE. Nih. Hanya karena fakta. Dari kasus yang ditangani di penjara, masuk berita kita up. Undang-undang ITE sayang. Tolong ya, jadi undang-undang ITE dipakai untuk membungkam. Gimana coba? Padahal kan ada aturan baru dari pemerintah itu yang di mana undang-undang ITE tidak bisa diterapkan itu kalau yang disuarakan itu adalah kenyataan, kebenaran dan faktanya atau hasil dari suatu temuan-temuan. Nggak bisa dikenakan undang-undang ITE. Tapi ya maaf Pak, kan kadang-kala di lapangannya penerapannya gimana? Agak greget gitu loh. Jadi saya tuh agak berusaha untuk mengendalikan diri. Kalau tidak udah saya tuh ngereok mungkin ya. Udah jiwa saya itu ini jangan lihat saya ini kayak perempuan tapi jiwa saya kayak laki. Jadi kalau udah kayak gitu udah kayak muncul lelakian saya udah mau ngereok gitu. Aduh kayak mana ini ya gitu loh. Ya jadi udah nggak usah takut, nggak usah khawatir. Apapun yang terjadi manusia boleh berencana sayang. Tapi kita punya Tuhan. Tuhanlah yang menentukan. Sepandai-pandainya manusia masih kalah sama orang hoki yang dengan restu langit. Percayalah. Ya, bukan karena kita hebat, bukan karena apa, tetapi karena Tuhan dan waktunya kebenaran memang. Gitu loh. Nggak usah takut ya. Pantang menyerah. Bersuara untuk meminta keadilan darah dagingmu itu bagus.
Mana ada orang tua tahu anaknya mengalami hal seperti itu, terima, iya saya terima. Gila gendeng. Jual anaknya, goblok ya kan? Nggak mungkin Mbak lah. Sinta ini termasuk kuat Mbak Vena. Kuat. Aku Karena merasa kenapa? kuat. Beliau ini coba kita menelaah ya, harus kita lihat teman-teman followersnya Mbak Vena. Coba kita bayangkan ya, anaknya ini korban. Anaknya korban umur 2 tahun menjadi korban pelecehan seksual. Terus kemudian tiba-tiba suaminya yang jadi tersangka. Iya. Dalam hal ini Di penjara pula. di penjara pula. Dalam hal ini suaminya lah orang satu-satunya Tulang punggung. yang menjadi tulang punggung. Kenapa kok bisa kemarin yang ada heboh katanya, oh ditangguhkan karena merupakan tulang punggung lah, ini kok nggak ada penangguhan ya? Pada dasarnya kalau misalkan kita mau menyalahkan kita mau menjawab pertanyaan tadi itu, kami dari kuasa hukum tegas kami katakan kami tidak mengajukan penangguhan penahanan. Karena kenapa? Kami masih menantang, ingat ya, kami masih menantang proses penegakan hukum ini dilakukan secara baik dan benar. Nah, sehingga bahwa hari ini proses persidangan sudah 2 kali melaksanakan. Besok yang ketiga kali ya? Besok yang ketiga kali. Bisa live ya? Bisa masuk Nggak ya? bisa. Nggak bisa ya? Nah, itu sidangnya sedang Untuk ditutup. media ya? Ya. Media aja ya? Nah, sehingga kami dalam hal ini masih memberikan kesempatan kepada penegak hukum, kepada jaksa penuntut umum dan hakim ya, untuk bisa menimbang dengan cara yang baik dan hati nurani ya? dengan hati nurani, bahwa jaksa harus membuktikan, memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa suaminya lah menjadi Pelaku yang sebenarnya. Tetapi kalau misalkan hal ini tidak terbukti, maka kami minta proses penegakan hukum ini digali kembali. Bahkan terima kasih Mbak Vena sudah hadir dan memberikan atensi yang baik. Mudah-mudahan dengan kehadiran Mbak Vena ini akan menambah trigger kita, bahwa suara kita, bahwa kesaksian ibu dari korban itu harus dianggap benar dulu. Itu memang aturan hukum memang harus begitu gitu. Sehingga kalau misalkan dia tidak butuh bukti lain untuk membuktikan itu, bahwa kesaksian beliau ini harus dianggap menjadi bukti terlebih dahulu. Lah sekarang kalau anaknya jadi korban, ibunya ngomong dianggap kesaksiannya nggak dianggap, terus gimana cara pembuktiannya? Saya bingung, gimana coba? Ayo coba, tolong ya, dijawab ya, tolong Pak, tolong Bapak Prabowo, Bapak Gibran, gila perlu nanti saya juga ingin berjumpa dengan Bapak. Ini kayak mana ini, gimana ini aparatnya? Jadi cara pembuktiannya gimana kalau anaknya jadi korban, anak 2 tahun, terus siapa yang suruh menyuarakan? Masa ibunya menyuarakan dianggap, oh tidak bisa. Pakai ilmu kebatinan kali ya. Begini Mbak Vena, kalau seandainya ini logika hukum ini logika hukum. Kalau seandainya mungkin nggak itu dilakukan di muka umum? Nggak ada. Mana ada orang suatu hal yang menyimpang itu direkam, walaupun even ada ya tapi yang disembunyikan. Itu ada. Tapi kan ada beberapa yang tidak disimpan, tidak direkam. Itu kayak mana pembuktiannya? Kalau dari keluhan, misalkan kasus bullying, kekerasan semuanya, ini terus korban bicara kesakitan, terus lapor ke orang tuanya berusaha cari, terus dibilang oh nggak bisa. Terus gimana cara buktiinnya? Saya juga bingung, kita ini bukan dukun loh. Maksud saya itulah idenya, mulai dari situlah idenya bahwa di dalam undang-undang perlindungan seksual, bahwa kesaksian korban itu atau kesaksian dari Mbak Sinta ini harus dianggap benar dulu. Karena kenapa? Ya seperti itu, bahwa tidak mungkin ketika waktu menjadi korban dia mengalami sendiri. Kita harus menghadirkan, mencari bukti lain yang kira-kira siapa buktinya ketika waktu terjadi hal itu. Maka undang-undang memfasilitasi, kekerasan seksual memfasilitasi bahwa pengakuan dari korban ataupun ibu korban ini harus dianggap benar dulu. Itu sistem penegakan hukumnya seperti itu gitu. Nah, sehingga hari ini kalau yang menjadi alat bukti untuk mentersangkakan suami dari Mbak Sinta ini kan hanya saksi ahli yang mendukung ataupun
menjadi alat bukti untuk mentersangkakan suami dari Mbak Sinta. Pak Andi juga kadang kan sesuai pesan ahli siapa dulu. Saya tidak mau melecehkan saya tidak mau mengomentari sehingga melecehkan dari profesi seseorang gitu. Betul. Saya rasa itu saksi ahli itu adalah profesi gitu. Ya makanya saya bilang, ups sorry ya. Iya. Saya juga ada jadi korban, jadi agak kesel juga ya. Tetapi kita harus objektif dalam Oke. hal ini. Objektifnya gimana? Bahwa saksi ahli itu, kesaksian ahli itu tidak boleh berdiri sendiri. Betul. Dia harus ada bukti petunjuk. Harus ada bukti pendukung, Harus ada bukti petunjuk, pendukung. bukti yang membantu untuk rangkaian. membantu. Mengingat ini masih anak 2 tahun, Benar. dia bukanlah ibunya. Kan kebiasaan setiap anak berbeda, nggak bisa satu sistem diterapkan tuh sama. Kayak ibarat orang doktrin parenting nggak mungkin bisa diterapkan satu kehadap anak Betul. A, B, C itu sama bisa diterapkan, nggak mungkin. Jadi seorang ahli harusnya bisa menggabungkan keseluruhan itu. Ibarat orang itu puzzle yang terburai itu disusun menjadi suatu rangkaian puzzle yang indah dan logika nalarnya masuk, Ya. ya kan? Harusnya begitu. Nah, Ya begitulah Mbak Vena. Menurut saya memang terjadi kejanggalan-kejanggalan itu gitu. Tetapi hemat kami ya biarkan fakta persidangan yang berbicara kan gitu ya. betul. Kita sebagai orang hukum kan, sebagai lawyer kan juga harus mentaati asas-asas yang ada di persidangan kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bahwa saya sampaikan kepada klien kami ataupun ke jaksa penuntut umum yang kira-kira waktu pas pelimpahan di tahap 2, dilimpahkan ke tahap 2, saya sampaikan kepada jaksa, saya tidak memiliki beban moral di sini, tetapi Anda yang harus memiliki beban moral Betul. dan Anda memiliki beban pembuktian. Saya mulai hari ini saya akan berdoa, ya Tuhan, jika klien saya bersalah, maka hukumlah dia. Saya sampaikan ketika waktu saya berdoa kepada Tuhan, ketika waktu saya beribadah, dan saya sampaikan kepada Anda sebagai seorang jaksa, kalau klien saya terbukti bersalah dan memang dia pelakunya, hukumlah dia sebagaimana seberat enggak apa-apa. perilakunya. Tetapi jika bukan klien saya yang pelakunya adalah, Tapi dipaksakan dengan rangkaian-rangkaian yang nggak jelas. saya meminta kepada Tuhan, tunjukkan saya, berikan saya ilham atau pengetahuan yang cukup untuk bagaimana caranya korban ini mendapatkan keadilan. Karena di sisi lain juga kita penegak hukum ini Mbak Vena tidak bisa kita menutup diri bahwa kita ini bekerja, kita ini disumpah. Sebagai lawyer ini kan sebelum kita Tapi maaf kata, memang disumpah dari dulu, tapi maaf kata, pada faktanya, kenyataannya bagaimana? Ya saya punya quotes begini Mbak Vena. Saya tidak bisa merubah seseorang, tetapi Tuhan bisa. Betul. Itu tadi. Kalau saya tidak bisa merubah seseorang ataupun bangsa ini, sistem penegakan hukum di negara ini sesuai kehendak saya bahwa harus jujur dan kira-kira harus menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Kalau saya tidak bisa merubah itu, maka saya akan merubah diri saya. Tetapi ingat, hati-hati loh para teman-teman semua. Hari ini kita acuh terhadap perkaranya Mbak Sinta ini, meskipun dia viral ya. Hari ini kita acuh karena bukan keluarga kita yang menjadi korban. Kalau karma itu kembali dan kita sadar keluarga kita yang kena, baru tahu biasanya. Jadi kalau Anda para pemirsa ataupun followersnya Mbak Vena, kalau Anda merasakan perasaan yang sama, mari sama-sama kita berikan atensi yang baik, bahwa sama-sama kita mendukung Mbak Sinta betul. untuk mendapatkan keadilan. Ingat loh, Keadilan, karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, akan kembali ke kita sendiri. Apapun, ucapan, tindakan, perbuatan, apapun itu adalah sebagai takaran atau benih yang akan ditakarkan dan akan membuahi. Itu kembalinya ke kita sendiri. Jadi
pastikan sebelum Anda melakukan, Anda jangan, kadang-kala saya pernah berhadapan langsung sama orang begini, ingat loh, karma itu ada, ingat loh, kamu nggak takut lagi gini-gini. Jawabnya apa? Oh nggak masalah, kalau misalkan dari perbuatan itu kita dapatkan uang 4M kan nanti kita bisa sedekahkan 1M kan sama. Oh ya Allah, Itu langsung ke bisnis itu ya. Enggak, saya pikir gini, emang Tuhan bisa diatur ya? Emang manusia bisa lebih pintar dari Tuhan? Saya bilang, yang terjadi nanti, kau terima duitnya belum sempat bersedekah, udah dicabut kau nyawamu. Atau mungkin kau sudah kena kecelakaan yang dimana uangmu yang tadinya dipakai untuk menyembuhkan pun nggak bisa, nggak sempat bersedekah, tapi malah beranak cucu, beranak pinak. Bukan dirinya yang kena, ke anaknya, ke cucunya. Nangis darah kau. Tuhan kau akalin. Astagfirullah. Ini kejadian beneran loh, ada. Saya sampai, oh my God. Tapi saya nggak mau berbantah. Sometimes kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita nggak usah berbantah. Karena kita nggak mau cari musuh sebetulnya. Iya kan? Ketawain aja. Tapi kita bahas di sini nanti. Bagi yang ngerasa. Aduh. Jadi harusnya besok setelah sidang kita harus live lagi untuk memberikan update kepada pemirsa. Nah, update sama konten nanti ya, fakta-fakta yang ada di persidangan besok. Karena memang proses persidangan ini tidak bisa terbuka, dia tertutup gitu. Tetapi kan ya, karena hasil dari sidang itu kan sedikit-sedikit lah, tipis-tipis bisa kita berikan advice lah kepada pemirsanya Mbak. Semangat Rena, nih gitu. ya. Semangat saya Pak, karena saya merasa saya di sini bukan untuk mencari tenar. Ini semua tim saya paham banget. Saya untuk merintis semua ini saya nggak pakai beli followers, saya nggak pakai apa. Semua pure saya bangun dengan jerih payah saya, dengan uang pribadi saya. Saya bertujuan bukan untuk mencari popularitas atau keuangan, enggak ada. Tapi saya ingin bertujuan dengan adanya kita viral, orang akan menjadi notice ke kita dan kita pakai buat bantu banyak orang. Seperti yang sudah terjadi. Jadi sebelumnya ya persis sekali. Hanya kita aja yang nanti bicara ya. Hai rahasia dapur soalnya. Gitu. Jadi buat kalian semua ingat ya, tabur tua itu ada. Jadi jikalau kalian yang ingat, mulut manusia bisa berbicara, memakai topeng manis, berdalih, ngeles apapun, boleh. Itu hakmu. Tapi hati nurani dan pikiranmu tahu mana yang baik dan mana yang benar. Tinggal kau pilih yang mana. Dan semua mempunyai konsekuensi masing-masing. Ingat bahwa kalau kalian paham, kalian mengerti bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang nyata adanya, tapi kalian sengaja mempersulit dengan dalih mungkin alasan apapun, dengan kebutuhan apapun. Ingat ya, laknat itu nggak akan lama. Ya, laknat Tuhan dan karma Israel itu nggak akan lama. Saya jamin dan saya pastikan. Ya, tapi kita atau Bu Sinta bersama suami sama anaknya akan mendapatkan suatu hadiah mahkota kehidupan dan itu berkatnya akan berlimpah. Ingat itu ya. Ingat pesan saya bahwa apapun yang dilakukan oleh kalian, Tuhan akan membalikkan meja itu dan arah itu akan kembali. Dan saat itu terjadi, ingatlah kata-kata saya, ingatlah perbuatan kalian semua kepada apa yang sudah terjadi. Iya kan? Ya. Jadi saya minta semuanya, ada yang tadi komen, wah saya setuju itu dengan idenya untuk Kamboja itu lebih berguna ternyata.